Oke. Oke. Oke, jadi ini demonstrasi aplikasi point of sale atau aplikasi penjualan. Nah, di sini sebagai contoh, ini aplikasi existing atau aplikasi yang saya udah ada. Jadi ini aplikasi dipakai di perusahaan saya. Ini ada beberapa menu. Sebagai contoh ada order, produk, report, sama setting. Jadi intinya kalau kita contoh ke sini, ini ada halaman penjualan. Nah, ada beberapa produk di sini yang bisa kita pilih. Misalkan ada yang beli pie apple ini. Kita klik di sini, nanti dia nambah satu produk di bagian kiri. Misalnya kita nambah lagi satu atau kita nambah produk lagi, nanti dia tercatat di bagian kiri ini. Seperti aplikasi kasir. Nah, terus kita bisa klik di sini, semisal kita ingin mencatat siapa pembelinya atau customernya siapa, kita bisa pilih customernya untuk produk yang sedang dibeli. Ini customernya bisa ditambah di halaman lain. Nanti contoh kita tambahin satu customer ini. Nah, dari produk-produk yang sudah kita tambahkan, di sini ada total eh, harganya berapa. Contoh di sini Rp17. Nah, setelah selesai produknya ditambahin ke keranjang, baru setelah itu klik bayar di sini. Nanti ditampilin halaman detail total dari barang belanjaannya berapa. Nah, di sini karena ini aplikasi untuk kasir ya, untuk retail, minimarket, jadi ada metode pembayaran kartu ini. Cuman kita bisa pakai metode pembayaran cash di sini. Oke, contoh gini. Nanti dia ada totalnya yang harus dibayar lewat cash. Nah, setelah itu udah klik cash, kemudian klik validate atau nanti ada tombol di sini kita klik, dia ngeproses, nanti aplikasinya akan menghasilkan struk struk belanja. Nanti detailnya ada di dalam struk ini. Jadi barang yang kita beli nanti ada di sini. Berikut harganya juga gitu. Nanti bisa di print, struknya bahkan bisa di print kalau ada printer, mesin printer bisa dicolokin, nanti bisa di print lewat sini. Cuman karena saya di sini nggak ada printer, jadi belum bisa di print. Bisa dikirim email juga struknya. Terus kalau kita order gini, ini kan udah selesai ya. Nah, tadi ordernya, pesanan tadi masuk ke mana? Pesanan yang tadi udah kita bayar, udah kita selesain, itu udah tercatat di database. Jadi kalau kita balik lagi, nanti di halaman atau di menu ini di atas order, kalau kita klik, nanti dia akan tampil barang-barang yang udah dibeli, barang-barang yang udah diorder tadi. Misalkan kita klik di sini. Nah, nanti dia akan nampilin barangnya apa aja nih. Tadi kita kan milih eh, apel, kemudian milih ini, kemudian milih butter gitu ya. Dan juga totalnya bahkan di sini udah terlampir nih, gitu. Kemudian kita masukin customernya tadi ya, gitu. Kemudian ada kode pembayarannya di sini. Ini untuk order. Terus untuk produk. Tadi kan kalau kita ke halaman halaman pemesanan, itu produknya sudah ada ya ini ya. Kita bisa nambahin produk baru.
kita bisa nambahin produk baru ke halaman produk di sini. Kalau kita lihat di sini tampil produk-produk yang udah kita buat, ada banyak di sini. Cuman kalau kita ingin nambahin baru, kita bisa klik di tombol new atau tombol di kiri atas ini. Nanti kita bisa masukin informasi produknya. Misalkan di sini kita masukin keripik kentang. Ini. Nanti di sini ada inputan-inputan kayak apa yang perlu diinformasiin, apa yang perlu diisi. Contoh juga kita bisa masukin harganya di sini. Jadi keripik kentang ini harganya berapa? Misalkan 13.000. Kita bisa masukin sini. Ini ada beberapa input lagi, kategorinya apa produknya, misalkan banyak ya. Nanti bisa ditambahin juga ini nanti. Terus barcode, bahkan kita bisa ngeset barcode nanti untuk produknya. Ini ada input pajak, cuman kalau nggak butuh ini bisa dihilangin sebenarnya. Oke, itu untuk produknya. Ada ini juga apa? Info-info lainnya juga di sini ada kategori, ada color gitu. Gitu. Jadi intinya ini halaman buat masukin produk baru. Nanti kalau udah selesai, udah di input produknya, terus baru kita klik new gitu. Nanti udah masuk, kita lihat harusnya dia udah nambah produknya. Tadi mana? Keripik kentang. Nah, ini. Oh, ini. Nah, kita klik. Ini kan belum ada fotonya ya. Nah, kita bisa tambahin foto baru misalkan apa ya? Oke, misalkan kita tambahin foto baru. Oke, udah sih harusnya. Oke, nah ini udah masuk nih. Nah, ini produknya udah masuk. Kita bisa nambah varian atau kategorinya apa. Terus kalau kita ke halaman dashboard, halaman utama, kita balik lagi ke halaman penjualan. Nanti harusnya tadi masuk tuh si produk yang udah kita tambahin tadi. Oke, kayaknya belum aktif kayaknya. Oke, lupa ya. Ini buat nambahin karena banyak banget menunya. Oke, dilewat dulu. Terus masuk ke order, reporting. Ini ada statistik. Jadi ada statistik penjualannya, jumlahnya berapa. Kemudian di reporting juga ada apa? Ada reporting lain ya, gitu. Kemudian di konfigurasi juga kita bisa lihat, kita bisa nambahin payment method, pembayaran. Cuman kalau pengen cash doang itu bisa. Tapi kalaupun mau nambah pembayaran baru itu bisa juga. Oke, eh, sebenarnya simple fiturnya, nggak banyak. Cuman kalau ada kebutuhan yang lain, ada kebutuhan tambahan misalkan, ya mungkin bisa didiskusin lagi. Ini aplikasinya aplikasi web, jadi bisa dibuka di browser.
nanti di hosting aplikasinya, nanti bisa dibuka di manapun, bisa dibuka di komputer, laptop, atau di HP bisa kalau udah di hosting. Jadi itu keunggulannya. Jadi nggak perlu lagi install aplikasi, nanti cuman perlu buka browser, nanti bisa dibuka di mana aja aplikasinya. Cuman enaknya dibuka di eh, laptop atau komputer. Oke, oke, paling itu untuk demonstrasinya singkatnya.